Tes setelah dicoba. Low, tes, cek, cek, tes setelah. Low. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Bapak Supriyatno Muhammad SOSMSI, dan saya hormati Pak Pimpinan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Pak Deprianto Tiama SPD, serta yang saya hormati pula Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Pak Suparman Ahaba Sarjana Hukum. Teristimewa masyarakat Banggai Kepulauan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang masih senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih beraktivitas seperti sedia kala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini Selasa 12 Februari 2021, kami Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan akan menyampaikan kerja-kerja pengawasan dan penindakan kami selama mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2020. Kami selaku pengawas pemilu tentunya selalu mengawal proses tahapan pemilihan kepala daerah, dimulai dari pembentukan penyelenggara ad hoc, pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih, kemudian kampanye, distribusi logistik, sampai pada proses penghitungan dan rekapitulasi. Tentu dalam mengawal tahapan-tahapan pemilihan ini banyak strategi yang sudah kami terapkan dalam proses itu, mulai dari pencegahan, pengawasan partisipatif, pengawasan secara langsung, dan juga penindakan. Untuk itu pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait kinerja kami selama mengawal proses pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini. Dan untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Korbit Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Bapak Deprianto Tiama SPD untuk menyampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban kami kepada publik terkait proses penanganan pelanggaran di pilkada gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 di Banggai Kepulauan. Kesempatan saya berikan dengan hormat. Baik, terima kasih saudara pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, Saudara Supri Muhammad SOSMSI. Saya hormati Saudara Pimpinan STEM dan SES. Saya hormati Pak Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Pak Suparman Ahaba SH, saudara-saudaraku masyarakat
Banggai Kepulauan yang sama-sama kita cintai. Proses yang kami lakukan hubungan dengan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tahapan atau pada pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur tahun 2020, tentunya dengan menjalankan sesuai dengan prosedur mekanisme apa yang sudah diatur melalui undang-undang. Dan alhamdulillah di Pilkada tahun 2020 kami di Bawaslu Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan sudah memproses atau menangani 6 temuan. Dan alhamdulillah di Pilkada tahun 2020 ini tidak ada laporan yang disampaikan oleh masyarakat, baik itu masyarakat, kemudian tim pasangan calon. 6 temuan yang kami proses itu tentunya ada berbagai macam, atau terdiri dari 3 pelanggaran administrasi dan 3 lainnya pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran administrasi ini terdiri dari pada tahapan pemutahiran data, dan rekomendasi perbaikan juga sudah disampaikan kepada lewat teman-teman kecamatan, disampaikan kepada PPK dan sudah ditindaklanjuti. Dan 3 temuan lainnya itu 2 pelanggaran ASN, dan alhamdulillah setelah kami di Bawaslu melakukan proses mulai dari klarifikasi, membuat kajian, dan kami sampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, alhamdulillah mendapat jawaban dan sudah diberikan sanksi, dan sanksinya menjatuhkan hukuman disiplin pada ASN yang mana ASN terdiri dari tingkat OPD dan dari kepala sekolah. Dan itu alhamdulillah sudah kami sampaikan juga pada pimpinan kepala daerah dan sudah ditindaklanjuti. 1 dari pelanggaran lain itu adalah tentang aparat, netralitas aparat desa, dan sudah disampaikan tindak lanjut oleh pemerintah daerah dan ditindaklanjuti oleh kepala desa yang bersangkutan. Jadi 6 temuan yang kami sudah proses, alhamdulillah tindak lanjutnya sudah dilakukan. Saya kira ini merupakan suatu proses yang panjang, mulai dari proses pencegahan yang sebentar nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua selaku Kodim Pencegahan Pengawasan. Mau tidak mau kita harus berbangga. Saya pikir kami juga tetap mengharapkan dukungan dari berbagai pihak yang punya komitmen yang sama-sama kita inginkan ke depan, bahwa proses atau langkah-langkah yang kami lakukan tetap harus diawasi baik dari masyarakat. Kami berkomitmen untuk melakukan sesuai dengan tugas tanggung jawab kami, dan kami berharap dukungan itu kami dapat dari semua kalangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan banyak disampaikan oleh Pak Ketua selaku Kodim Pengawasan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi penyampaian atau pelaporan terkait dengan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah disampaikan tadi oleh Bapak Ceprianto Tiama, Sarjana Pendidikan selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya akan disampaikan juga terkait dengan strategi pengawasan terkait dengan upaya-upaya pengawasan partisipatif maupun pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, disampaikan dengan secara langsung oleh Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, Pak Supriyatno Rumuan, SSMSI, selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya berikan kesempatan kepada Pak Ketua. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudaraku Pak Indra Goda Saidi sebagai Koordik SDM dan organisasi. Yang saya hormati saudaraku Pak Jiprianto Tiama selaku Koordik Hukum dan Penindakan serta sengketa. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Pak Suparman Ahaba, dan teristimewa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan dan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Hari ini kami Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan secara kelembagaan ingin membangun satu tradisi baru di dalam proses pengawasan, yaitu kami bukan hanya bertanggung jawab kepada pimpinan kami Bawaslu, tapi kami merasa perlu menyampaikan apa-apa yang sudah kami lakukan, baik itu penindakan maupun pengawasan kepada publik sebagai bagian dari tanggung jawab demokrasi kami untuk menyampaikan apa-apa upaya-upaya yang kami sudah lakukan. Apa yang kami lakukan ini bukan dalam rangka membanggakan apa yang sudah kami lakukan, tetapi kami ingin menyampaikan apa-apa ikhtiar kami, usaha-usaha yang kami lakukan untuk demokrasi di Banggai Kepulauan yang lebih baik. Kami di Bawaslu dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2020 memang kami mengalami banyak persoalan, apalagi di masa pandemi. Tentu ini salah satu dari tahapan pengawasan yang cukup rumit. Kenapa? Karena kita berada di tengah wabah pandemi. Bapak Ibu masyarakat Banggai Kepulauan dan sahabat Bawaslu yang saya hormati, hari ini kami ingin berikhtiar menyampaikan apa yang kami sudah lakukan secara kelembagaan untuk menyampaikan seluruh proses pengawasan yang kami lakukan. Kami Bawaslu melakukan pengawasan di dalam 5 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini adalah mengawasi seluruh proses penyelenggaraan dan seleksi ad hoc teman-teman KPU. Kami sudah melakukan pengawasan di persiapan. Yang kedua, ada pengawasan di masa daftar pemilih. Nah, di daftar pemilih tetap ini kami melakukan pengawasan. Bahkan kalau kita lihat, kami melakukan instruksi itu ada 2 kali. Kami melakukan himbauan itu ada 18 kali. Himbauan ini akumulatif mulai dari Bawaslu Kabupaten sampai Panwascam. Berikutnya di daftar pemerintah kami juga melakukan saran perbaikan. Ini saran perbaikan mulai dari pemutahiran, misalnya soal yang ganda, soal yang tidak berhak memilih tapi dimasukkan dalam DPT, maupun juga soal orang-orang yang kami rekomendasikan atau kami dalam konteks saran perbaikan untuk dimasukkan sebagai daftar pemilih. Berikutnya di masa kampanye. Memang di masa kampanye ini kalau kita lihat banyak hal yang terjadi karena di sanalah kemudian proses kontestasi itu dimulai secara terbuka. Nah, kami di Bawaslu Kabupaten melakukan instruksi sekali. Instruksi ini kami lakukan di dalam rangka menyampaikan kepada Panwascam untuk mempersiapkan diri untuk melakukan langkah-langkah pengawasan pada tahapan kampanye. Berikutnya di masa kampanye ini kami Bawaslu melakukan himbauan. Himbauan itu sebanyak 905 kali. Himbauan ini kami lakukan misalnya di seluruh masjid, di 131 masjid se-Banggai Kepulauan. Itu kami lakukan himbauan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk kemudian memberikan pencerahan kepada publik soal bahaya politik uang dalam konteks agama. Juga kami melakukan himbauan menindaklanjuti program Bawaslu juga dengan Pemda, program SN Moloyos, juga itu di semua OPD dan kantor camat, dan himbauan-himbauan kepada partai politik maupun kepada pasangan calon, tim pasangan calon di kabupaten. Berikutnya kami melakukan sosialisasi di masa kampanye itu sebanyak 319 kali. 319 kali ini akumulasi Bawaslu Kabupaten melakukan 251 kali sosialisasi. Sisanya itu
didrive oleh teman-teman kecamatan. Berikutnya kami melakukan MOU sebanyak 31 kali. MOU 31 kali ini di kabupaten itu ada 3. Yang pertama, kami melakukan MOU dengan Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk program dakwah pilkada. Yang kedua, kami melakukan MOU dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Itu juga kita lakukan dengan program diskusi kampung. Berikutnya, kami melakukan MOU dengan Pemda dalam konteks netralisasi. Dan MOU ini juga kami menindaklanjuti dengan program ASN Moloyos yang kita deklarasi di halaman kantor Bupati Banggai Kepulauan. Berikutnya kami juga punya deklarasi anak muda melawan politik uang. Itu kami lakukan di Desa Bolbong dengan seluruh anak-anak muda, ketua-ketua Karang Taruna di Kecamatan Bulagi Utara. Nah, sisanya itu dilakukan oleh teman-teman kecamatan. Ada yang melakukan MOU dengan kepala desa, misalnya di Bulagi Selatan, di Bulagi itu melakukan MOU dengan kepala desa sebagai upaya kita melakukan pencegahan preventif terhadap aparat desa. Yang berikutnya, kami melakukan pengawasan di tahapan logistik. Di tahapan logistik ini kami melakukan instruksi sekali. Ini soal kesiapan teman-teman kecamatan secara kelembagaan untuk melakukan pengawasan pada saat distribusi logistik. Di tahapan logistik ini kami melakukan himbauan sebanyak 13 kali. Jadi 13 kali ini akumulatif dari kabupaten sampai kecamatan. Jadi kalau kita lihat kabupaten sekali, kecamatan setiap kecamatan 12 kecamatan sekali. Jadi ada 12 kali. Itu dalam rangka mempersiapkan secara kelembagaan soal distribusi logistik, soal bagaimana logistik itu sampai di TPS dan sebagainya. Itu yang kami lakukan secara kelembagaan. Berikutnya terakhir di pungut hitung kami melakukan instruksi sekali itu ke kecamatan. Yang kedua, himbauan itu sebanyak 13 kali juga. Jadi himbauan itu kita di Bawaslu menghimbau kepada KPU. Begitu juga dengan PPK dan jajaran di bawahnya. Selanjutnya, kami punya saran perbaikan di pungut hitung itu ada 10 kali. Saran perbaikan. Jadi saran perbaikan itu dari kabupaten juga ada kecamatan. Misalnya soal-soal saran perbaikan berkaitan dengan masalah-masalah dalam rangka pungut hitung. Jadi secara praktis kami melakukan pengawasan di 5 tahapan. Pertama tahapan persiapan, yang kedua tahapan DPT, yang ketiga tahapan kampanye, yang keempat logistik, yang kelima pungut hitung. Karena kita tidak pemilihan bupati, jadi tidak ada tahapan pencalonan. Berikutnya, kami juga punya kegiatan pengawasan atau pencegahan. Minimal ada 8 kegiatan kami dalam melakukan pengawasan. Yang pertama instruksi, ini untuk Bawaslu Kabupaten. Kita punya instruksi sebanyak 6 kali secara keseluruhan di semua tahapan, mulai persiapan sampai pungut hitung. Yang kedua himbauan itu ada 951 himbauan. Yang kedua sosialisasi ini ada 319 kali. MOU ada 31 kali. POM A itu ada 2575 POM A yang kita lakukan. POM A ini adalah seluruh aktivitas pengawasan yang kita dokumentasikan melalui POM A. Yang berikutnya kita punya saran perbaikan. Saran perbaikan itu ada 49 kali kita melakukan saran perbaikan. Nah, itu adalah bagian dari upaya-upaya kami melakukan pengawasan secara langsung terhadap seluruh aktivitas pemilihan gubernur, mulai dari persiapan sampai pungut hitung. Kami juga ingin menjelaskan kepada masyarakat dan kepada sahabat Bawaslu bahwa kami Bawaslu punya 4 program unggulan, dan ini yang kami lakukan sebagai bagian dari ikhtiar kami melakukan pencegahan khususnya politik uang, dan mudah-mudahan ini terus kita lakukan sebagai bagian dari upaya kita menghadirkan pemimpin maupun demokrasi yang baik di Banggai Kepulauan. Yang pertama, kami punya program dakwah pilkada.
dakwah pilkada ini adalah hasil kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan. Kami punya program dakwah pilkada. Apa program dakwah pilkada itu? Yang pertama, kami Bawaslu bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk menerbitkan khutbah 2 edisi. Yang pertama, khutbah tentang memilih pemimpin yang baik. Yang kedua, kami juga meluncurkan khutbah politik uang dalam perspektif Islam. Yang kedua, dakwah pilkada ini kita tindak lanjuti dengan himbauan bersama di 131 masjid antara Bawaslu dan Majelis Ulama Indonesia yang kami tempel di semua masjid. Nah, dakwah pilkada ini khususnya di khutbah kami mencoba melakukan upaya secara detail berkaitan dengan dakwah pilkada agar kemudian kita bisa melihat sejauh mana efektivitas dari dakwah pilkada ini. Dari 2 edisi yang kita lakukan, saya menyampaikan kepada teman-teman kecamatan untuk menghitung seluruh orang yang hadir pada saat pembacaan khutbah. Jadi ketika kita menghitung seluruhnya, mulai dari khutbah pertama tentang memilih pemimpin yang baik menurut perspektif Islam, dan yang kedua politik uang dalam perspektif Islam, kami mendapatkan jumlah yang hadir di masjid itu adalah 19.710 orang. Jadi kita mampu mensosialisasikan kepada masyarakat melalui dakwah pilkada itu sebanyak 19.710 orang. Saya kira ini luar biasa. Tidak ada satupun sosialisasi yang bisa kita lakukan dengan menghadirkan 19.000 orang. Saya kira ini satu pencapaian yang luar biasa. Yang kedua, kami punya program pileg, dan ini baru pertama kali kami melakukan semenjak saya di Bawaslu. Kayaknya baru kali ini kita membuat pileg khusus berkaitan dengan politik uang dengan judul pandemi dan harga diri. Pileg ini hasil kerjasama dengan salah satu anak muda di Banggai Kepulauan, Pak Adia, yang membantu kami di Bawaslu untuk kemudian membuat pileg. Nah, kami langsung meluncurkan pileg ini, dan kami mendapatkan setelah hasil habis voting day, kami mendapatkan penonton di dalam pileg pandemi dan harga diri yang kita share di YouTube itu sebanyak 4.304 orang. Jadi ada 4.234 orang. Jadi ini juga luar biasa. Kita mampu melakukan sosialisasi sebanyak 4.000 lebih orang. Ini saya kira luar biasa, karena kami di Bawaslu yang ada dalam anggaran itu paling banyak 100 orang. Tapi ini kita mampu melakukan sosialisasi sebanyak 4.234 orang. Ini salah satu strategi dari Bawaslu. Yang ketiga, kami punya program Bawaslu Bagalan. Nah, Bawaslu Bagalan ini kami lakukan sebagai bagian dari upaya kita mensiasati soal pandemi. Karena kita tidak bisa terlalu banyak berkumpul orang banyak, maka kita membuat program Bawaslu Bagalan. Nah, Bawaslu Bagalan ini dibagi dalam 3 edisi. Yang pertama, kita melakukan dia dalam bentuk talk show. Jadi share di YouTube. Juga ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kakanda Yamin Talib yang telah membantu Bawaslu menjadi moderator dalam program Bawaslu sebanyak 3 edisi. Yang pertama, kami melakukan diskusi dengan tema soal dinamika pemutahiran data. Yang kedua, kami melakukan diskusi tentang netralitas ASN, dan ini langsung dihadiri oleh Pak Sekda sebagai pemateri pada saat itu. Yang ketiga, kita melakukan Bawaslu Bagalan itu dengan tema dinamika kampanye. Waktu itu pematerinya Kodim HPP dan Komisioner KPU Kodim sosialisasi. Dari tiga edisi itu, kami mengumpulkan penonton sebanyak 564 orang. Jadi ada 564 orang khusus Bawaslu Bagalan. Yang berikutnya, kami punya program, yang keempat, kami punya program diskusi kampung. Nah, diskusi kampung ini kami lakukan selain mandiri, juga hasil kerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
Nah, ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Aliansi Masyarakat Sementara Pak Jimianto Maliko yang telah membantu Bawaslu bekerja sama melakukan diskusi-diskusi kampung. Kami banyak melakukan diskusi kampung di beberapa desa yang kami lakukan, dan ini berkat kerjasama kita semua. Dari diskusi kampung yang kita lakukan sebanyak beberapa kali, kami mendapati jumlah peserta khusus diskusi kampung itu sebanyak 268 orang. Jadi ada 268 orang yang hadir pada diskusi kampung di berbagai tempat. Berikutnya, kami juga pimpinan memerintahkan sebagai bagian dari upaya kita memastikan proses seluruh empat dari program kita, agar kemudian kita bisa lihat apa-apa yang bisa kita ambil dari sana. Nah, ada yang menarik dari 4 program kita. Saya secara khusus dan teman-teman bertiga, Pak Jeprianto Tiaman dan Pak Indra, memerintahkan kepada keuangan untuk menghitung seluruh proses sosialisasi yang dihadiri dan dihitung kalau itu dilakukan secara konvensional menggunakan uang negara. Nah, dari dakwah pilkada, saya mulai dari dakwah pilkada. Dakwah pilkada itu ada 19.710 orang yang hadir dalam program dakwah pilkada. Saya suruh hitung berapa anggaran negara yang digunakan kalau itu menggunakan uang negara, mulai dari uang duduk, mulai dari transportnya dan pematerinya. Dari 19.710 itu saya suruh hitung, maka dia memakan anggaran kalau itu menggunakan uang negara sebanyak 5.325.025. Jadi ada 5 miliar lebih yang kita hemat dari program dakwah pilkada. Saya kira ini satu pencapaian yang luar biasa yang saya kira perlu kita lanjutkan. Yang kedua, pandemi dan harga diri. Ada 4.234 orang penonton. Saya suruh hitung, teman-teman keuangan, berapa anggaran yang dihabiskan kalau kita menggunakan uang negara, kita melakukan sosialisasi yang dibiayai oleh uang negara secara konvensional. Dari 4.234 orang, kalau dibuatkan kegiatan yang dibiayai oleh negara, maka dia menghabiskan uang negara sebesar 1.146.000.000 sekian. Jadi melalui pandemi dan harga diri, kita mampu menghemat uang negara sebanyak 1 miliar lebih. Berikutnya, dari Bawaslu Bagalan. Dari Bawaslu Bagalan dari 3 edisi itu menghasilkan peserta sebanyak 5.664. Saya suruh hitung 564 kalau dipakai uang negara berapa yang harus dihabiskan uang negara untuk kita melakukan sosialisasi sebanyak 5.564 orang, menghasilkan 155 juta sekian. Berikutnya, di kampung pesertanya dari semua diskusi yang kita lakukan itu sebanyak 268 orang. 268 orang ketika dikonversi dalam keuangan negara, maksudnya ketika dihitung menggunakan keuangan negara atau sosialisasi yang biasa kita lakukan konvensional, maka dia menghasilkan 75.600.000 sekian. Artinya bahwa dari 4 Bawaslu Bagalan ini, dari 4 program, mulai dari dakwah pilkada, dari pandemi dan harga diri, dari Bawaslu Bagalan dan diskusi kampung, semua kami lakukan tidak dengan menggunakan uang negara. Yang menggunakan uang negara itu hanya di pilihan pandemi dan harga diri. Begitu Pak Sekjen. Nah, dari keempat program itu kami mampu menghemat uang negara sebanyak 6.002.820.000. Jadi ada 6 miliar yang mampu kami hemat dari 4 program yang kami lakukan. Ini semua berkat ikhtiar kita semua. Tentu saya juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, Pak Suparman Ahaba, yang telah mendrive kami semua, mendorong, membantu, memfasilitasi seluruh kegiatan yang kami lakukan. Dan saya ingin menyampaikan bahwa di dalam RAB Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan
itu hanya ada satu sosialisasi yang dibiayai oleh negara, hanya satu. Tapi kami mampu melakukan sosialisasi sebanyak 319. Artinya ada 318 kali sosialisasi yang tidak dibiayai oleh negara. Nah, ini saya kira pencapaian kami di Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan. Tentu apa yang kami sampaikan ini adalah bagian dari upaya kami di Bawaslu untuk menghadirkan demokrasi dan kontestasi yang berkualitas. Tentu ini masih banyak kekurangannya. Kita masih melihat banyak masalah di tengah-tengah kita soal demokrasi kita. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa Bawaslu ingin menghadirkan sedikit cahaya kebaikan bagi masyarakat. Kami ingin berikhtiar memberikan yang terbaik bagi Banggai Kepulauan dengan menghadirkan demokrasi yang baik. Tentu ini usaha yang harus terus-menerus kami lakukan. Tantangannya berat. Kami meyakini itu bahwa apa yang kami lakukan tentu tidak semua orang menyetujuinya dan menyukainya, tapi saya kira itu bagian dari tanggung jawab kami di Bawaslu untuk menyampaikan kepada masyarakat apa-apa yang kami lakukan, apa-apa yang kami sudah buat, bukan dalam rangka menunjukkan bahwa kami sudah sukses, tidak, tapi apa yang kami lakukan ini kami ingin menyampaikan bahwa kami sudah berbuat untuk Banggai Kepulauan. Dan tentu kekurangan masih banyak, tapi kami secara kelembagaan akan terus melakukan upaya-upaya memberikan pendidikan kepada masyarakat soal politik uang, soal netralitas ASN, agar ke depan kita bisa punya harapan agar demokrasi di Banggai Kepulauan ini bisa baik dan bisa menghadirkan pemimpin yang tentu menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan. Karena tidak mungkin kita bicara soal kebaikan dan kesejahteraan kalau politiknya kita tidak perbaiki. Maka Bawaslu ingin menyampaikan bahwa kami ingin berusaha agar proses politik kita ini kita perbaiki. Saya juga ingin menyampaikan soal tren pelanggaran. Memang kalau kita lihat apa yang sudah kami lakukan, juga kami melakukan semacam data berkaitan dengan tren. Walaupun sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, ini sangat debatable karena kontestasinya berbeda. Tapi kami ingin menyampaikan soal tren pelanggaran yang terjadi dimulai dari pilkada, pemilu, dan pilkada 2020 ini. Yang pertama di pilkada 2027 atau pilkada bupati 2017 itu ada 52 pelanggaran, ada 39 politik uang dan sisanya administrasi. Setelah pileg ada mengalami penurunan dari 52 turun menjadi 12 pelanggaran. Berikutnya di pilkada kali ini menjadi 6. Jadi kalau kita lihat tren pelanggaran itu memang menurun dari pilkada, pemilu, dan pilkada gubernur. Walaupun memang ini sangat debatable datanya karena pilkada dan pilgub juga berbeda. Tapi saya ingin menyampaikan dari 3 tahapan pilkada pemilu yang kita lakukan oleh pilkada, pemilu, dan pemilihan gubernur terjadi tren penurunan pelanggaran. Saya kira ini sesuatu yang mengembirakan. Tentu kami di Bawaslu ingin terus mengupayakan mengedukasi publik berkaitan dengan apa-apa yang sudah kami lakukan. Terakhir, saya mewakili teman-teman, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Ulama Indonesia, Pak Ketua Suwardi Esa dan Pak Ahmad Tia yang telah membantu Bawaslu di dalam rangka melakukan upaya-upaya pencegahan berkaitan dengan bagaimana agama hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik uang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah membantu Bawaslu dengan sangat luar biasa. Yang kedua, saya juga mengaturkan terima kasih banyak kepada Saudara Adia yang telah membantu kami di Bawaslu membuat pileg, dan saya kira ini sungguh sangat bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah. Yang kedua, kami juga dari Bawaslu Bagalal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kanda Yamin Talik yang telah membantu kami melakukan penyiaran Bawaslu Bagalal, juga teman-teman komisioner KPU yang telah menjadi pemateri, dan Pak Sekda juga yang hadir menjadi pemateri di Bawaslu Bagalal. Berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pak Jemianto Maliko yang telah membantu Bawaslu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan bisa bermanfaat. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Bolubung, saudaraku Jepri Matabal. Terima kasih banyak sudah membantu Bawaslu, memfasilitasi Bawaslu melakukan sosialisasi dan deklarasi anak muda di Desa Bolubung. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades Bolubung, juga kepada Pak Bupati Banggai Kepulauan. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan Pak Sekda yang telah membantu kami di Bawaslu dalam rangka program ASN Meloyos, membantu kami di dalam melakukan MOU dan banyak hal yang Pak Bupati dan Pak Sekda bantu kami berkaitan dengan program-program Bawaslu Bagalang. Misalnya dengan memberikan keleluasaan kami untuk memasang spanduk-spanduk di stiker-stiker di setiap dinas. Saya kira itu mudah-mudahan ke depan ASN ini bisa jauh lebih netral. Dan seluruh camat-camat yang telah membantu teman-teman kecamatan, terima kasih banyak kepada seluruh camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah membantu teman-teman kecamatan dalam melaksanakan tugas. Seluruh kepala desa juga yang telah membantu teman-teman PKD di dalam melakukan pengawasan, dan seluruh pihak yang terlibat di dalam pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 yang telah banyak membantu Bawaslu di dalam rangka melakukan pengawasan. Terakhir, secara kelembagaan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Panwascam yang sudah berjibaku, berupaya siang dan malam melakukan pengawasan, mengorbankan waktu bersama keluarga untuk membantu kami di Bawaslu melakukan pengawasan, memastikan seluruh proses pengawasan berjalan dengan baik. Juga kepada PKD se-Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah melakukan pengawasan. Terakhir, saya lupa, Pak Kadis Dukcapil, Pak Harli Masenge, terima kasih banyak atas segala bantuan diskusi yang kita lakukan di dalam rangka melakukan pengawasan berkaitan dengan pemutahiran. Juga kepada teman-teman partai politik, terima kasih banyak partai politik pengusung dan teman-teman tim sukses 01 dan 02 yang telah bekerja sama dengan baik, berkoordinasi ketika ada masalah kita berdiskusi dengan baik. Saya kira ini bagian dari upaya kita melakukan pengawasan. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kajari dan seluruh personil di Kejaksaan Negeri Balut yang sudah bekerja sama dengan Bawaslu pada saat di Gakumdu. Saya mengucapkan terima kasih banyak hal yang kami dapat dari kerjasama di Gakumdu. Berikutnya kepada Pak Kapolres, terima kasih banyak. Saya ucapkan yang setinggi-tingginya kepada Pak Kapolres, terima kasih banyak atas kerjasama di Gakumdu dan juga kerjasama yang membuat kami di Bawaslu merasa nyaman atas pelayanan Pak Kapolres. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Kapolres. Dan barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan juga kepada masyarakat terima kasih banyak atas segala antusias mendukung program yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, sedikit ikhtiar yang kami lakukan ini bisa bermanfaat bagi negeri ini. Tentu apa yang kami lakukan semuanya demi negeri ini yang kita cintai semuanya, bahwa agar pilkada ke depan, agar seluruh kontestasi yang ada di Banggai Kepulauan ini bisa lebih bermartabat, lebih berintegritas. Tentu ujungnya adalah kita melahirkan pemimpin yang baik, dan di ujungnya adalah kesejahteraan yang bisa kita wujudkan dalam bentuk nyata. Barangkali itu yang bisa sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian hasil kerja pengawasan Bawaslu Banggai Kepulauan, di mana apa yang kami sampaikan ini adalah menjadi sebuah pertanggungjawaban publik sebagai sebuah lembaga publik Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap masyarakat Banggai Kepulauan dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020. Saya sampaikan juga bahwa kami Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tentunya dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan ini
tidak akan berhasil tanpa ada dukungan juga dari teman-teman Panwascam, PKI dan PTPS, di mana jajaran kami di bawah tersebar di 12 kecamatan, 144 desa dan 277 TPS. Selanjutnya juga kami mengharapkan senantiasa kritikan saran yang membangun bagi kami Bawaslu Banggai Kepulauan untuk menjadi evaluasi kami ke depan dalam mengawal proses pelaksanaan lagi demokrasi yang ke depan, insya Allah pelaksanaan pileg, pilpres, dan juga pilkada serentak. Demikianlah Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah menyampaikan kinerja pengawasannya kepada masyarakat Banggai Kepulauan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas atensinya semua. Insya Allah apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.